Saat kau menyadari ada garis M di telapak tanganmu, apakah kau pernah menatap telapak tanganmu dengan sungguh-sungguh, sahabatku? Bukan sekadar melihatnya ketika hendak menulis, bukan hanya memandangnya saat kau sedang menunggu sesuatu, melainkan benar-benar menatapnya dalam hening, seolah ia sedang berbicara kepadamu. Hari ini, aku ingin mengajakmu untuk berhenti sejenak dari segala hiruk-pikuk dunia, menunda segala kebisingan, dan hanya menaruh perhatianmu pada sesuatu yang sederhana, tapi penuh rahasia, telapak tanganmu sendiri. Sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan aku menyampaikan terima kasih dari hati yang paling dalam untukmu yang sudah setia mendukung perjalanan kecil kita ini di Chosen Soul. Untukmu yang meluangkan waktu, menonton, mendengarkan, meninggalkan jejak berupa komentar, doa, atau sekadar kehadiran. Setiap dukunganmu tidak pernah sia-sia. Kehadiranmu adalah alasan mengapa pesan-pesan ini terus mengalir. Dan percayalah, engkau tidak tiba di sini karena kebetulan. Tidak ada kebetulan dalam semesta. Jika video ini sampai padamu, itu karena jiwamu sedang dipanggil. Ada sesuatu yang sedang menunggu untuk kau dengar. Ada pesan yang memang dititipkan untukmu hari ini. Maka, aku ingin kau hadir sepenuhnya. Jangan sekadar menonton. Dengarkan dengan hati, resapi dengan jiwa. Biarkan setiap kata bukan hanya masuk lewat telingamu, tapi juga mengetuk sesuatu yang lebih dalam dari itu. Dan sekarang, mari kita mulai perjalanan kita. Sahabatku, apakah kau tahu, ada satu tanda yang sering membuat orang terkejut ketika menyadarinya. Tanda itu berbentuk huruf M. Ya, sebuah garis di telapak tanganmu yang, jika kau perhatikan dengan jeli, membentuk huruf M yang jelas. Tidak semua orang memiliki tanda ini. Bahkan sebagian besar tidak. Karena itu, ketika seseorang menyadarinya, biasanya muncul perasaan campur aduk. Ada yang merasa senang, seolah diberi keistimewaan. Ada yang merasa takut, seolah tanda itu adalah sesuatu yang misterius dan penuh beban. Namun aku ingin kita memandangnya dengan cara yang berbeda. Bukan dengan tergesa-gesa, bukan dengan rasa ingin tahu yang dangkal, tapi dengan ketenangan, dengan hati yang lapang. Garis M di telapak tanganmu bukanlah sekadar simbol mistis. Ia bukan ramalan yang kaku. Ia adalah cermin. Ia adalah undangan. Ia adalah cara semesta berbicara padamu dengan bahasa yang sederhana namun dalam. Ketika engkau menemukan garis ini, jangan terburu-buru menilai. Tenanglah, ambil napas dalam, tutup mata sejenak jika perlu. Rasakan bahwa tanda itu hanyalah pintu. Dan yang lebih penting adalah apa yang ada di balik pintu itu, dirimu sendiri. Aku tahu mungkin saat ini kau bertanya-tanya, apa sebenarnya makna dari garis ini? Apakah ia tanda keberuntungan? Apakah ia tanda kekuatan? Atau justru sebuah peringatan? Sebelum menjawab itu, aku ingin mengajakmu untuk melihat sesuatu yang lebih mendasar. Bahwa setiap tanda yang hadir dalam hidup kita, baik itu di tubuh, di perjalanan, atau di kejadian-kejadian kecil sehari-hari, tidak pernah datang tanpa maksud. Jika kau sampai di titik ini, menonton, mendengar, dan memperhatikan, itu bukanlah kebetulan, itu adalah bagian dari perjalananmu. Dan garis M ini, jika memang ada di tanganmu, hanyalah salah satu cara jiwa ingin berbicara padamu. Sekarang mari kita lihat lebih dalam. Garis M sering disebut sebagai tanda orang yang memiliki kepekaan luar biasa. Orang yang peka terhadap kebenaran. Orang yang sulit ditipu, karena hatinya sering tahu sebelum pikirannya sadar. Orang yang membawa intuisi tajam dan kecerdasan alami yang jarang dimiliki orang lain. Tapi mari kita hentikan sejenak di sini. Karena aku tidak ingin kau terburu-buru merasa istimewa hanya karena memiliki tanda itu. Aku ingin kau memahami satu hal penting. Setiap anugerah adalah juga tanggung jawab. Semakin besar cahaya yang kau bawa, semakin besar pula bayangan yang mengikutinya. Mungkin inilah mengapa orang dengan garis M seringkali merasa berbeda. Merasa sulit menemukan teman yang benar-benar memahami. Merasa seperti berjalan sendirian, di jalan yang sunyi, penuh pertanyaan. Apakah kau merasakannya? Bahwa meski orang-orang ada di sekitarmu, ada bagian dalam dirimu yang tidak pernah benar-benar bisa kau jelaskan pada siapapun. Ada kedalaman yang hanya bisa kau simpan sendiri. Jika iya, maka garis itu di tanganmu hanyalah pengingat. Pengingat bahwa perjalananmu memang tidak biasa. Bahwa jiwamu memang dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar. Bahwa dirimu diciptakan bukan untuk sekadar hidup, bekerja, dan mati. Ada sesuatu yang lebih, dan mungkin inilah saatnya kau menyadarinya. Tapi ingatlah,
sahabatku. Rahasia sesungguhnya bukanlah pada garis itu. Rahasia sesungguhnya ada pada cara kau merespons tanda itu. Apakah kau akan membiarkannya berlalu begitu saja, atau kau akan menggunakannya sebagai bahan untuk mengenal dirimu lebih dalam? Aku ingin bertanya padamu sekarang. Pernahkah kau benar-benar duduk diam, menatap tanganmu, dan merenungkan perjalanan hidupmu? Pernahkah kau melihat garis-garis itu seolah mereka adalah peta, yang mencatat langkah-langkahmu, luka-lukamu, kebahagiaanmu, dan pelajaran-pelajaran hidup yang pernah kau jalani? Jika belum, maka mungkin inilah saatnya. Inilah undanganmu, untuk berhenti sejenak, untuk mengenal dirimu sendiri, untuk menatap tanganmu, bukan dengan rasa ingin tahu yang dangkal, tapi dengan kesadaran yang dalam. Karena sahabatku, setiap kali kau melihat garis itu, ingatlah bahwa hidupmu bukan kebetulan, bahwa setiap pertemuan, setiap kehilangan, setiap tawa, setiap air mata, semuanya punya makna, dan garis M hanyalah salah satu caranya semesta mengingatkanmu. Aku ingin kau benar-benar merasakannya. Pejamkan matamu sejenak, tarik napas dalam, bayangkan dirimu sedang menggenggam sesuatu yang tak terlihat. Itulah hidupmu, dan telapak tanganmu adalah wadahnya. Apakah engkau merasakan getaran kecil itu? Itulah jiwamu yang sedang berbicara. Dan ia berkata, jangan abaikan tanda ini. Karena engkau sedang dipanggil. Sahabatku, perjalanan kita baru saja dimulai. Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam lagi, membongkar makna rahasia dari garis M ini. Bukan sekadar apa yang orang katakan, tapi apa yang jiwamu sendiri ingin sampaikan padamu. Jadi tetaplah bersamaku, jangan pergi dulu. Karena apa yang akan kita temukan bisa mengubah caramu melihat dirimu sendiri. Dan sebelum kita lanjut, aku ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena engkau ada di sini. Terima kasih karena engkau mendengar dengan hati. Terima kasih karena engkau membiarkan dirimu disentuh oleh pesan ini. Mari kita teruskan perjalanan ini bersama. Bersama Chosen One, bersama jiwamu sendiri, membaca rahasia garis M. Sahabatku, kita sudah duduk bersama di hening bagian pertama. Kita sudah menatap telapak tangan, mengingat bahwa setiap tanda bukanlah kebetulan. Dan kini, perjalanan kita membawamu lebih dalam. Hari ini, kita masuk ke jantung rahasia garis M. Sebelum itu, izinkan aku sekali lagi mengucapkan terima kasih. Karena engkau masih di sini. Karena engkau memilih untuk tetap mendengar. Karena engkau tidak melewatkan pesan ini. Tidak banyak yang mampu bertahan dalam hening. Tidak banyak yang sanggup berjalan bersama doa panjang seperti ini. Jika engkau ada di sini, itu berarti jiwamu benar-benar dipanggil. Dan aku ingin kau percaya, ini bukan kebetulan. Semesta menuntunmu, jiwamu yang lebih dalam sedang mengetuk pintu kesadaranmu. Jadi bukalah hati, dan mari kita melangkah. Sekarang, mari kita bicara tentang garis M. Banyak yang mengatakan bahwa garis M adalah tanda kekuatan spiritual. Bahwa orang yang memilikinya punya intuisi yang kuat, kecerdasan yang tajam, dan hati yang tidak mudah dibohongi. Mereka peka, mereka bisa merasakan sesuatu bahkan sebelum itu terjadi. Seolah ada bisikan kecil di dalam diri yang menuntun mereka. Apakah kau merasakannya? Bahwa terkadang hatimu tahu lebih dulu sebelum logikamu sadar. Bahwa engkau bisa merasakan energi seseorang, bahkan sebelum kata-kata terucap. Bahwa engkau bisa menebak arah sesuatu, bukan dengan pikiran, tapi dengan rasa. Itulah salah satu makna garis M. Ia menandai kepekaan. Dan kepekaan itu, sahabatku, adalah pedang bermata dua. Ia bisa menjadi cahaya yang menuntunmu. Tapi ia juga bisa menjadi beban yang membuatmu lelah. Karena semakin engkau peka, semakin banyak hal yang kau rasakan. Engkau tidak hanya merasakan bahagiamu sendiri, tapi juga luka orang lain. Engkau tidak hanya mendengar suaramu sendiri, tapi juga kegaduhan dunia. Engkau bisa melihat apa yang orang lain sembunyikan. Dan terkadang, itu menyakitkan. Apakah kau pernah merasakan itu? Bahwa hidup ini terlalu bising. Bahwa dirimu seperti spons yang menyerap semua rasa di sekitarmu. Bahwa kadang kau ingin menutup mata, menutup telinga, tapi batinmu tetap mendengar. Jika iya, maka garis M itu sedang berbicara padamu. Ia berkata, gunakan kepekaanmu, jangan lari darinya. Karena engkau memang dipanggil untuk membawa cahaya dalam kebisingan dunia ini. Namun, jangan salah, cahaya tidak selalu berarti menjadi pusat perhatian. Cahaya bisa hadir dalam diam, dalam senyum kecil, dalam sikap sederhana,
Dalam doa yang hanya kau bisikkan di malam hari. Chosen One, dengarkan ini. Banyak orang dengan garis M ditakdirkan menjadi jiwa yang menuntun. Bukan berarti mereka harus menjadi guru, bukan berarti mereka harus berdiri di panggung besar. Tapi mereka adalah penunjuk arah. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam lingkaran kecil, dalam keluarga, dalam persahabatan, dalam pekerjaan. Satu kata mereka bisa menenangkan hati orang lain. Satu tatapan mereka bisa memberi keyakinan. Satu keputusan mereka bisa menyelamatkan seseorang dari kebingungan. Mungkin itu kecil bagi dunia, tapi itu besar bagi jiwa yang disentuh. Dan mungkin engkau pernah mengalami itu tanpa sadar. Seseorang datang kepadamu, menceritakan luka mereka. Entah mengapa, mereka merasa nyaman padamu. Engkau mendengarkan, engkau menenangkan. Dan setelah itu mereka berkata, "Terima kasih, aku merasa lebih ringan." Itulah salah satu makna garis M. Bukan sekadar tanda di tangan, tapi tanda bahwa jiwamu membawa peran, menjadi tempat orang lain menemukan cahaya. Namun aku ingin kau berhati-hati, karena ada bahaya yang datang bersama anugerah ini. Orang yang memiliki garis M seringkali mudah kelelahan. Mereka memberi banyak energi, tapi lupa menjaga dirinya sendiri. Mereka sibuk menyembuhkan orang lain, tapi melupakan luka dalam dirinya. Mereka menyalakan cahaya untuk orang lain, tapi membiarkan dirinya terbakar perlahan. Apakah kau pernah merasakan itu? Merasa habis, merasa kosong, karena terlalu sering memberi tanpa sempat mengisi. Jika iya, maka garis M di tanganmu adalah pengingat bahwa engkau perlu menyeimbangkan, bahwa engkau perlu menjaga dirimu sebelum menjaga dunia, bahwa engkau perlu mencintai dirimu sebelum mencintai yang lain. Sahabatku, inilah rahasia besar garis M. Ia bukan sekadar tanda bahwa kau punya kepekaan lebih. Ia adalah tanda bahwa hidupmu tidak akan bisa dijalani dengan cara biasa. Engkau akan selalu dipanggil untuk mendengar suara hatimu. Engkau akan selalu diarahkan untuk berjalan di jalur yang lebih dalam. Engkau akan selalu diuji agar tidak kehilangan jati dirimu. Dan ujian itu tidak ringan, karena banyak orang akan mencoba memanfaatkan kepekaanmu. Banyak orang akan mencoba mendekat hanya untuk mengambil cahayamu. Banyak orang akan berpura-pura jujur, tapi engkau akan tahu bahwa ada yang disembunyikan. Bagaimana cara menghadapinya? Dengan tetap tenang, dengan tetap jernih, dengan tidak membiarkan dirimu larut dalam permainan mereka. Dengan memilih kapan harus terlibat, kapan harus diam. Ingatlah, garis M bukan berarti engkau harus selalu aktif menyelamatkan orang lain. Kadang peranmu hanyalah menjadi cermin, menjadi saksi yang diam, tapi diamnya menyadarkan orang lain. Chosen One, mari kita bayangkan sesuatu. Bayangkan engkau berjalan di jalan setapak yang sepi. Di tanganmu ada sebuah lentera kecil. Cahayanya tidak besar, tidak menerangi seluruh hutan, tapi cukup untuk menuntun langkahmu, dan mungkin langkah seseorang yang berjalan di belakangmu. Itulah dirimu jika memiliki garis M. Engkau tidak perlu menjadi matahari. Engkau cukup menjadi lentera, dan lentera tidak pernah berbicara banyak. Ia hanya menyala, diam-diam, setia menemani. Mungkin inilah sebabnya orang dengan garis M seringkali tampak misterius. Mereka tidak selalu banyak bicara. Mereka lebih banyak mengamati, merasakan, dan diam. Tapi diam mereka bukan kosong. Diam mereka adalah doa. Diam mereka adalah kedalaman. Sahabatku, coba perhatikan kembali tanganmu. Lihat garis itu. Apakah jelas? Apakah samar? Apapun bentuknya, ia tetap memiliki makna. Dan makna itu bukan datang dari ramalan luar, melainkan dari caramu melihat hidupmu sendiri. Garis M hanyalah pengingat bahwa hidupmu penuh arti, bahwa engkau tidak boleh menyia-nyiakan waktu, bahwa engkau harus menemukan panggilan jiwamu. Aku ingin bertanya padamu sekarang, jika benar engkau memiliki garis itu, apakah engkau sudah menggunakan anugerahmu? Apakah engkau sudah berjalan di jalur yang membuat jiwamu tenang? Atau engkau masih tersesat dalam kebisingan dunia? Pertanyaan ini mungkin tidak mudah, tapi jawabannya ada dalam dirimu. Dan garis M hanyalah cermin untuk menuntunmu menemukannya. Sahabatku, mari kita kembali ke dalam hening sejenak. Tarik napas perlahan, letakkan tanganmu di dada, rasakan detak jantungmu. Itulah pusat kebenaranmu, itulah rumah jiwamu. Jika engkau benar-benar mendengarkan, kau akan tahu bahwa garis M hanyalah pintu masuk. Dan perjalanan sesungguhnya adalah perjalanan ke dalam dirimu sendiri. Di bagian selanjutnya, kita akan melangkah lebih jauh.
kita akan bicara tentang apa yang harus engkau lakukan dengan tanda itu. Bagaimana engkau bisa menggunakan kepekaanmu, bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk dirimu sendiri. Bagaimana engkau bisa menjaga cahayamu agar tidak padam, meski dunia berusaha memadamkannya. Tetaplah bersamaku, karena perjalanan ini belum selesai. Dan mungkin, apa yang akan kau dengar nanti akan mengubah caramu memandang hidup selamanya. Apa yang harus kau lakukan dengan tanda itu? Sahabatku, kita sudah melangkah jauh bersama. Di bagian pertama, kita duduk hening, menatap telapak tangan, menyadari bahwa tanda garis M bukanlah kebetulan. Di bagian kedua, kita membuka rahasia yang tersimpan di baliknya, bahwa ia melambangkan kepekaan, kecerdasan, intuisi, dan panggilan jiwa. Dan sekarang, di bagian ini, kita tiba pada pertanyaan yang paling penting. Bukan sekadar apa arti tanda itu, tapi apa yang akan kau lakukan dengannya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku sekali lagi berterima kasih. Untukmu yang masih bertahan sampai di sini, untukmu yang mendengarkan dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Untukmu yang tidak menyepelekan pesan ini, kehadiranmu adalah bukti bahwa jiwamu benar-benar sedang dipanggil. Dan ingatlah, sahabatku, sekali lagi, kau tidak tiba di sini karena kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam semesta. Jika kau masih mendengar kata-kata ini, itu berarti ada sesuatu yang ingin jiwamu sampaikan. Mungkin engkau sedang berada di persimpangan hidup. Mungkin engkau sedang kehilangan arah. Mungkin engkau sedang mencari tanda. Dan inilah tandamu. Maka mari kita dengarkan bersama. Sahabatku, garis M bukanlah ramalan tentang masa depan. Ia adalah cermin. Dan ketika kau bercermin, yang kau lihat bukanlah sesuatu dari luar, melainkan dirimu sendiri. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana engkau akan menggunakan anugerah ini dalam hidupmu? Aku ingin membagikan 3 hal penting yang bisa menjadi peganganmu. 3 langkah sederhana namun dalam. Jika engkau benar-benar melakukannya, garis M di tanganmu tidak lagi hanya menjadi tanda, tapi menjadi kunci yang membuka jalan hidupmu. 1. Jaga intuisimu, dengarkan suara hatimu. Orang dengan garis M memiliki intuisi yang lebih tajam daripada kebanyakan orang. Namun intuisi itu bisa tumpul jika kau tidak menjaganya. Ia bisa hilang jika kau terlalu sibuk dengan kebisingan dunia. Bayangkan dirimu sebagai sebuah mata air jernih. Intuisimu adalah air itu. Jika kau membiarkannya tercemar oleh debu, oleh kotoran, oleh suara-suara bising, maka kejernihannya akan hilang. Tapi jika kau menjaganya, membersihkannya, merawatnya, maka siapapun yang datang akan bisa merasakan kesegaran darinya. Bagaimana cara menjaganya? Dengan hening, dengan meluangkan waktu setiap hari, meski hanya sebentar, untuk mendengarkan dirimu sendiri. Dengan menutup mata, menarik napas dalam, dan bertanya pada hatimu. Apa yang sebenarnya aku rasakan? Apa yang sebenarnya aku tahu? Sahabatku, intuisi bukanlah suara yang berteriak keras. Ia bukan keramaian, ia adalah bisikan lembut yang hanya bisa didengar ketika kau benar-benar diam. Dan garis M di tanganmu adalah tanda bahwa kau perlu memberi ruang untuk bisikan itu. 2. Gunakan kepekaanmu dengan bijak. Kepekaan adalah anugerah, tapi juga bisa menjadi beban. Orang dengan garis M seringkali bisa merasakan energi orang lain. Mereka tahu siapa yang tulus, siapa yang berpura-pura. Mereka tahu siapa yang datang dengan niat baik, siapa yang datang hanya untuk memanfaatkan. Namun, jangan biarkan kepekaan itu membuatmu keras. Jangan biarkan ia membuatmu curiga pada semua orang. Karena kepekaan sejati bukan untuk menghakimi. Ia untuk memahami. Ia untuk menjaga jarak dengan bijak, tanpa menutup hati. Gunakanlah kepekaanmu untuk menolong, bukan untuk melukai. Gunakanlah untuk mendengarkan, bukan untuk menguasai. Gunakanlah untuk memberi cahaya, bukan untuk menambah kegelapan. Sahabatku, dunia ini penuh dengan orang yang haus dipahami. Dan mungkin peranmu adalah menjadi seseorang yang bisa mendengar tanpa menghakimi. Seseorang yang bisa hadir tanpa banyak bicara. Seseorang yang bisa melihat luka orang lain, tapi tidak menambah lukanya. Mungkin itulah mengapa semesta memberimu garis ini. Agar kau menjadi pengingat bahwa di tengah kebisingan dunia, masih ada jiwa yang bisa membawa keheningan. 3. Jangan lupa menjaga dirimu sendiri. Ini yang paling penting, sahabatku. Orang dengan garis M seringkali sibuk memberi cahaya untuk orang lain. Mereka menenangkan banyak hati, tapi melupakan hatinya sendiri.
Mereka menyembuhkan banyak luka, tapi membiarkan luka dalam dirinya menganga. Ingatlah, engkau tidak bisa menuangkan air dari bejana kosong. Engkau tidak bisa memberi cahaya jika cahayamu padam, maka rawatlah dirimu. Berikan waktu untuk dirimu. Sayangi dirimu dengan cara yang paling sederhana. Tidurlah dengan cukup, beristirahatlah ketika lelah, maafkan dirimu ketika salah, dan izinkan dirimu untuk juga merasakan cinta yang selama ini kau berikan pada orang lain. Karena sahabatku, garis M bukan tanda bahwa kau harus mengorbankan dirimu habis-habisan. Ia adalah tanda bahwa kau dipanggil untuk seimbang, antara memberi dan menerima, antara peduli pada orang lain dan peduli pada dirimu sendiri. Sekarang, mari kita berhenti sejenak. Letakkan kedua tanganmu di pangkuan. Tatap telapak tanganmu sekali lagi. Lihat garis-garis yang ada di sana. Apakah kau bisa merasakannya kini berbeda dari sebelumnya? Bukan sekadar coretan tak berarti, tapi pesan yang ditulis semesta hanya untukmu. Garis M berkata, hidupmu punya tujuan, hidupmu punya makna. Jangan sia-siakan waktu, dengarkan hatimu, gunakan cahayamu, dan jangan lupa menjaga dirimu. Sahabatku, aku ingin kau bertanya pada dirimu sendiri sekarang. Jika memang engkau memiliki garis itu, apa yang akan kau lakukan mulai hari ini? Apakah engkau akan tetap hidup seperti biasa? Atau engkau akan menjadikannya sebagai pengingat untuk lebih sadar, lebih hadir, lebih berarti? Jawabannya tidak ada di kata-kataku. Jawabannya hanya ada di dalam dirimu. Dan hanya engkau yang bisa menemukannya. Aku dan Chosen One hanya bisa menemanimu sampai di sini. Hanya bisa menyalakan lentera kecil di jalanmu. Tapi langkahnya, sahabatku, tetap harus kau ambil sendiri. Mari kita akhiri bagian ini dengan hening sejenak. Tarik napas dalam. Bayangkan cahaya lembut di dalam dadamu. Cahaya itu adalah jiwamu. Ia tidak pernah padam. Ia hanya menunggu untuk kau sadari. Dan garis M di tanganmu hanyalah cermin kecil, yang mengingatkanmu bahwa cahaya itu selalu ada. Bahwa engkau tidak pernah sendirian. Bahwa hidupmu punya arti. Terima kasih, sahabatku. Terima kasih sudah menemani perjalanan panjang ini. Terima kasih karena masih mendengarkan sampai akhir. Terima kasih karena menghadirkan jiwamu di sini. Dan percayalah, engkau tidak menonton ini karena kebetulan. Engkau menonton karena memang dipanggil. Karena ada sesuatu dalam hidupmu yang siap berubah. Karena jiwamu sudah siap untuk menerima kebenaran yang lebih dalam. Bawalah pesan ini dalam hatimu. Renungkan dalam keheningan malam. Dan biarkan ia menjadi doa yang terus menyertaimu. Sahabatku, inilah rahasia garis M. Bukan sekadar tanda di tangan, tapi sebuah pengingat abadi, bahwa engkau dipanggil untuk hidup dengan lebih sadar, lebih penuh cinta, dan lebih setia pada panggilan jiwamu. Sahabatku, kita telah berjalan bersama cukup jauh. Sejak awal kita menatap telapak tangan, menyadari ada garis-garis yang seolah ditulis oleh semesta, hingga akhirnya kita berhenti pada garis berbentuk huruf M. Sebuah tanda yang mengejutkan banyak orang. Di perjalanan ini kita belajar bahwa garis itu bukanlah sekadar coretan tak berarti. Bukan pula sekadar ramalan untuk menakuti atau membanggakan. Ia adalah cermin. Ia adalah bahasa jiwa. Ia adalah pengingat bahwa hidupmu punya makna yang lebih dalam daripada yang selama ini kau bayangkan. Kesimpulannya, sahabatku, bukan pada garis M itu sendiri. Kesimpulannya ada pada dirimu. Pada bagaimana engkau memahami tanda itu. Pada bagaimana engkau memilih untuk menjalani hidup setelah menyadarinya. Mari kita simpulkan perjalanan panjang ini menjadi 3 lapisan makna. Lapisan pertama, garis M sebagai simbol. Pada lapisan pertama, garis M hanyalah simbol. Simbol tentang kecerdasan, kepekaan, dan intuisi. Simbol bahwa engkau memiliki kemampuan untuk membaca lebih dalam daripada sekadar apa yang tampak. Banyak yang mengatakan bahwa orang dengan garis M sulit ditipu. Mereka membawa kecermatan yang alami. Mereka bisa merasakan sesuatu bahkan sebelum orang lain menyadarinya. Namun sahabatku, simbol hanyalah simbol. Garis itu tidak otomatis membuatmu luar biasa. Yang membuatmu luar biasa adalah kesadaranmu dalam membaca tanda itu. Karena simbol bisa diabaikan, bisa dilupakan, bisa disia-siakan. Tetapi jika kau benar-benar meresapinya, ia akan menjadi pintu menuju lapisan berikutnya. Lapisan kedua, garis M sebagai cermin. Pada lapisan kedua, garis M bukan lagi sekadar tanda di telapak tangan. Ia adalah cermin. Saat engkau menatapnya, engkau tidak sedang menatap garis.
Engkau sedang menatap dirimu sendiri. Engkau sedang diingatkan bahwa hidupmu punya jalan yang unik. Bahwa engkau dipanggil untuk sesuatu yang berbeda. Cermin itu tidak mengatakan siapa dirimu. Ia hanya mengajakmu untuk bertanya, apakah aku sudah hidup dengan setia pada diriku sendiri? Apakah aku sudah menggunakan anugerah yang kumiliki dengan bijak? Apakah aku sudah benar-benar mendengarkan hatiku? Dan saat pertanyaan itu muncul, maka garis M telah menjalankan fungsinya. Ia telah membuatmu menoleh ke dalam. Dan itu lebih penting daripada semua ramalan di dunia. Lapisan ketiga, garis M sebagai panggilan. Pada lapisan ketiga, sahabatku, garis M adalah panggilan. Ia bukan lagi sekadar simbol, bukan lagi sekadar cermin. Ia adalah undangan dari semesta untuk hidup lebih sadar. Panggilan itu berkata, gunakan kepekaanmu untuk membawa kebaikan. Gunakan kecerdasanmu untuk memberi cahaya, bukan untuk menipu. Gunakan intuisimu untuk menuntun jalanmu, bukan untuk menyesatkan. Panggilan itu juga mengingatkanmu untuk menjaga keseimbangan antara memberi dan menerima, antara memperhatikan orang lain dan memperhatikan dirimu sendiri, antara berjalan dalam sunyi dan berbagi dalam terang. Dan panggilan itu, sahabatku, hanya bisa dijawab dengan tindakan, dengan pilihan-pilihan kecil setiap hari, dengan keberanian untuk tetap jujur pada hatimu meski dunia seringkali berisik, dengan kesetiaan untuk tidak meninggalkan jiwamu sendiri. Kesimpulan akhir, tidak ada yang kebetulan. Sahabatku, jika engkau masih bersama kami sampai di sini, maka itu sendiri adalah tanda, karena tidak ada yang kebetulan. Engkau tidak sedang menonton video ini tanpa alasan. Engkau dipertemukan dengan pesan ini karena jiwamu sudah siap. Siap untuk menerima kebenaran yang lebih dalam. Siap untuk berjalan dengan lebih sadar. Siap untuk menyadari bahwa garis M di telapak tanganmu hanyalah pintu kecil yang mengantarmu pada pengenalan diri yang lebih besar. Mengejutkan, bukan, bahwa sesuatu yang kecil di telapak tangan bisa membuka percakapan panjang dengan jiwamu. Bahwa tanda sederhana bisa menjadi doa yang membawamu pulang pada dirimu sendiri. Terima kasih dan pesan terakhir. Sebelum kita benar-benar menutup perjalanan ini, izinkan aku mengucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih karena kau masih di sini. Terima kasih karena kau mendengarkan dengan hati. Terima kasih karena kau menghadirkan jiwamu di ruang sunyi ini. Dan sahabatku, sebelum engkau pergi, aku ingin meninggalkan satu pertanyaan yang mungkin akan terus bergema dalam hatimu. Sekarang setelah engkau tahu makna garis M, bagaimana engkau akan menjalani hidupmu mulai hari ini? Apakah kau akan tetap sama? Atau engkau akan melangkah dengan lebih sadar? Dengan lebih penuh cinta? Dengan lebih setia pada jiwamu sendiri? Jawaban itu tidak ada padaku. Jawaban itu hanya ada padamu. Dan aku percaya, engkau akan menemukannya. Karena sesungguhnya, rahasia terbesar bukanlah pada garis M di telapak tanganmu. Rahasia terbesar adalah pada dirimu sendiri. Dan ketika engkau menyadarinya, itulah saat hidupmu benar-benar mulai. Sahabatku, itulah kesimpulan kita hari ini. Mengejutkan memang, bahwa rahasia garis M membawa kita kembali bukan pada ramalan, bukan pada masa depan, tapi pada diri kita sendiri. Semoga pesan ini menjadi cahaya kecil dalam perjalananmu. Semoga ia menjadi pengingat ketika kau mulai ragu. Dan semoga ia menjadi doa yang selalu menemanimu dalam sunyi. Terima kasih, sahabatku yang terkasih. Kita telah berjalan bersama melalui perjalanan panjang. Kita menatap garis-garis di telapak tangan. Kita merenung, kita berdiam, kita mendengar suara yang biasanya tenggelam di balik hiruk-pikuk dunia. Dan akhirnya, kita tiba di sini di penghujung percakapan. Namun bukankah setiap akhir sesungguhnya adalah pintu menuju awal yang baru? Bukankah penutup hanyalah permulaan lain yang menunggu untuk dijalani? Hari ini, aku ingin mengajakmu untuk menutup perjalanan ini dengan keheningan. Bukan keheningan yang kosong, melainkan keheningan yang penuh. Penuh dengan makna, penuh dengan doa, penuh dengan kesadaran baru yang lahir dari perjalanan kita. Tidak ada garis yang sia-sia. Sahabatku, jika ada satu hal yang bisa kita bawa pulang dari perjalanan ini, maka itu adalah kesadaran bahwa tidak ada satupun garis yang sia-sia. Tidak ada goresan di telapak tanganmu yang tercipta tanpa maksud. Tidak ada perjalanan hidup yang terjadi tanpa arti. Garis M hanyalah satu dari sekian banyak tanda. Tetapi melalui tanda itu, engkau diajak untuk mengingat kembali siapa dirimu sebenarnya. Engkau bukan sekadar tubuh yang berjalan. Bukan sekadar nama yang dipanggil orang lain. Bukan sekadar peran yang kau mainkan setiap hari.
Engkau adalah jiwa, jiwa yang membawa cerita, jiwa yang menulis peta perjalanan di setiap lekuk tanganmu. Dan garis-garis itu, termasuk garis M, hanyalah bukti bahwa hidupmu tidak pernah sembarangan. Panggilan untuk hidup lebih sadar. Mari kita hening sejenak, tarik napas dalam, hembuskan perlahan, rasakan bahwa hidup ini begitu singkat. Kita datang, kita berjalan, kita mengalami, lalu kita akan kembali. Dan di antara kedatangan dan kepulangan itu, kita hanya diberi waktu sekejap. Apakah waktu sekejap itu akan kita isi dengan sekadar berlari tanpa arah? Atau justru dengan kesadaran, dengan cinta, dengan keberanian untuk setia pada diri sendiri? Sahabatku, garis M bukanlah takdir yang mengikat. Ia adalah panggilan, dan panggilan itu berkata, hiduplah dengan sadar, hiduplah dengan hati yang jernih, hiduplah dengan keberanian untuk menjadi dirimu sendiri. Doa untuk mereka yang memiliki garis M. Aku ingin berdoa untukmu, sahabatku. Bagi engkau yang memiliki garis M di telapak tanganmu, semoga engkau senantiasa diberi cahaya untuk melihat jalanmu dengan jelas. Semoga engkau diberi kekuatan untuk menjaga anugerahmu dengan bijak. Semoga engkau tidak terjebak dalam kesombongan, dan tidak pula terjatuh dalam ketakutan. Semoga garis itu menjadi pengingat, bukan beban. Semoga ia menjadi cahaya kecil yang menuntunmu pulang kepada jiwamu sendiri. Dan semoga engkau selalu dikelilingi oleh orang-orang yang mendukungmu, yang mengerti kedalamanmu, yang mencintaimu tanpa syarat. Doa untuk mereka yang tidak memiliki garis M. Dan bagi engkau yang tidak menemukan garis M di telapak tanganmu, jangan pernah merasa dirimu kurang. Jangan pernah mengira bahwa hidupmu tidak istimewa. Karena sesungguhnya, setiap tangan adalah kitab yang unik. Setiap garis adalah doa yang berbeda. Setiap jiwa membawa panggilannya masing-masing. Tidak adanya garis M bukan berarti tidak adanya makna. Karena makna terbesar selalu ada di hatimu. Dan semesta punya cara yang berbeda untuk berbicara pada setiap anaknya. Mungkin bukan lewat garis M, tetapi lewat senyum orang asing. Lewat pertemuan kecil yang mengubah arah hidupmu. Atau lewat kejadian yang membuatmu tersadar akan sesuatu. Jadi jangan pernah merasa bahwa hidupmu sepi dari tanda. Karena tanda selalu ada, asal engkau mau memperhatikan dengan hati. Terima kasih yang mendalam. Sebelum kita benar-benar menutup, izinkan aku menyampaikan terima kasih sekali lagi. Terima kasih karena kau sudah hadir sampai sejauh ini. Terima kasih karena kau mendengarkan dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Terima kasih karena kau membiarkan kata-kata ini menjadi cermin bagi jiwamu. Kehadiranmu adalah alasan mengapa pesan-pesan ini terus lahir. Dan percayalah, tidak ada yang kebetulan. Jika engkau sampai di sini, itu berarti semesta benar-benar ingin engkau mendengar pesan ini. Pertanyaan terakhir, kini aku ingin meninggalkanmu dengan satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang mungkin sederhana, tapi bisa mengguncang dasar hidupmu. Setelah engkau tahu tentang garis M, setelah engkau memahami maknanya, setelah engkau meresapi bahwa semua ini bukan kebetulan, bagaimana engkau akan menjalani hidupmu mulai hari ini? Apakah engkau akan tetap sama? Atau engkau akan berjalan lebih sadar, lebih lembut, lebih penuh cinta? Lebih setia pada jiwamu sendiri? Hanya engkau yang bisa menjawab. Dan hanya engkau yang bisa menjalaninya. Penutup sejati, sahabatku, penutup ini bukanlah akhir. Ia hanyalah jeda. Jeda untuk mengingat, jeda untuk merenung, jeda untuk menyadari. Mengejutkan memang, bahwa garis kecil di telapak tangan bisa mengantarkan kita pada percakapan sepanjang ini. Tetapi begitulah semesta bekerja. Ia selalu menggunakan hal-hal sederhana untuk menyampaikan pesan yang dalam. Semoga setelah ini, setiap kali engkau menatap telapak tanganmu, engkau tidak lagi melihatnya sebagai bagian tubuh biasa, tetapi sebagai doa, sebagai kitab kecil, sebagai pengingat bahwa engkau sedang menjalani sebuah perjalanan yang penuh makna. Dan semoga setiap langkahmu setelah ini, menjadi langkah yang lebih sadar, lebih tenang, lebih dalam, dan lebih setia pada jiwamu. Terima kasih, sahabatku. Terima kasih telah berjalan bersama Chosen Soul. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih telah hadir dengan seluruh hatimu. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dan jangan lupa, setiap kali engkau menatap telapak tanganmu, ingatlah bahwa rahasia terbesar bukan pada garis M, tetapi pada dirimu sendiri.